istilahnya anak-anak Gen Alpha, kita banyak sekali menemukan tantangan-tantangan. Mulai dari kita menemukan tantangan dari penggunaan gadget, kemudian penggunaan media sosial, dan juga bagaimana komunikasi orang tua dengan anak agar anak ini bisa lebih dekat dengan orang tua. Nah, pada sore hari ini kita akan sharing, kita akan belajar bersama dengan Ibu Winda. Nah, sebelumnya saya akan bacakan CV beliau. Jadi beliau ini adalah dosen ilmu komunikasi dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Beliau memiliki pangkat utama di bidang komunikasi interpersonal dengan fokus pada relasi keluarga dan adopsi anak dalam perspektif komunikasi. Beliau aktif mengajar, membimbing mahasiswa, serta menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional serta internasional. Selain itu, beliau juga berpengalaman sebagai pemateri dalam pelatihan public speaking, parenting, communication, serta literasi media di berbagai institusi dan komunitas. Beliau ini alumni dari Universitas Erlangga, kemudian S2 beliau alumni dari Universitas Muhammadiyah di bidang Magister Sosiologi Sosiologi Komunikasi, dan pada saat menjalani program doktor, beliau doktor ilmu komunikasi di Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini selain beliau menjadi dosen, beliau juga menjadi asisten manajer riset Pusat Kajian Komunikasi di Surabaya pada tahun 2008 sampai 2010. Kemudian beliau juga menjadi reporter radio Trijaya Surabaya MNC Group di tahun 2008 sampai tahun 2010. Dan terakhir beliau menjadi staf humas Universitas Erlangga di tahun 2007 sampai dengan 2010. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk acara tentang parenting yang akan disampaikan oleh Ibu Winda. Kepada beliau, disilakan. Baik, terima kasih Bu Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya duduk aja nggak apa-apa, nggak usah berdiri. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu-ibu ini tadi saya dapat bocoran jawaban, katanya wali santri TPI TK SD. Panjenengan sedanten, panjenengan semuanya adalah saat ini memiliki anak yang usianya kelahiran minimal 2010, betul? Betul. Kalau begitu, selamat bergabung dengan saya. Nama saya Winda Hardianti. Tadi dimana sama Bu Hana. Hari ini saya akan menyampaikan, kita sharing saja, bukan minta berdiri sama panitia apa gini, saya aja. Bukan saya ingin menggurui, tapi kita sharing saja bagaimana mengasuh generasi Alpha di era digital saat ini. Baik, slide berikutnya. Ini slide saja, mantap, kabutan agak narsis. Baik, nama saya bisa dicatat, nomor HP-nya boleh. Nanti kalau mau diskusi ngobrol-ngobrol boleh. Nomor HP saya, tadi saya disampaikan oleh Bu Hana. Saya alumni dari S1 Ilmu Komunikasi Universitas Erlangga, S2 saya dari UMM, S3 saya dari Universitas 11 Maret Surakarta. Kebetulan saya menekuni komunikasi keluarga, bidang umumnya adalah komunikasi interpersonal. Pertanyaan yang menggelitik saya hari ini, kenapa kalau seminar parenting yang datang kok ibu-ibu? Emang anak panjenengan itu udah ngerti apa? Bikin sendiri. Bapaknya itu kenapa di luar? Emang kalau ngasuh anak itu hanya ibu saja tanggung jawabnya? Ini, Pak, boleh masuk Pak? Yang merasa punya anak kelahiran 2010 boleh masuk, oke? Atau nempel boleh lah, kalau malu bisa pakai ibu. Saya selalu kalau misi parenting, kenapa mesti ibu-ibu? Agak bertanya-tanya saya, bertakon-takon gitu. Baik, next. Baik.
Ada istilah saat ini disebut sebagai generasi alpha. Pernah dengar betul generasi alpha? Oke, panganan nopo menika generasi alpha. Kita ini generasi apa ya? Kalau panjenengan kelahiran tahun 60-an, di sini mbak-mbak yang mungkin punya cucu, itu adalah generasi baby boomers. Baby boomers itu karakternya disiplin, ya, karakternya sesuai aturan, gitu ya. Kemudian generasi berikutnya ada namanya generasi X. Dia generasi yang di antara belum peralihan tapi masih didikan dari boomers. Nah, generasi X ini menghasilkan generasi Y. Ya, generasi Y atau generasi milenial. Ini golongan saya, kelahiran tahun 85 sekian. Itu generasi milenial. Dia adalah generasi yang di dua posisi transisi, posisi perubahan, posisi dari generasi yang tadi didikan boomers ya, banyak boomers punya generasi X. Tapi dia juga berkenalan dengan teknologi. Ya, tahun 90-an mulai muncul masuk internet ke Indonesia. Nah, saya baru kenal internet, saya pada 86, usia 40 saat ini, ya ada yang seumuran, izin. Nah, baru kenal internet mungkin sekitar tahun 2000-an. Nah, sekarang generasi berikutnya di bawah milenial ini ada namanya generasi apalagi ada yang tahu? Setelah mana? Generasi Z. Wah, ini saya yang cemut-cemut ini generasi Z. Kenapa? Mahasiswa nih yang sekarang punya 17-18 itu masuk Gen Z atau generasi Z. Bagaimana karakternya? Karakternya dia berinteraksi dengan teknologi digital luar biasa. Ada lagi yang paling bawah nih kelahiran 2010 ini, anak-anak panjenengan yang sedang di TK dan SD, yang kalau ditanyain sama ibunya, kenapa kok nggak boleh mah? Oke, boten. Oke. Jadi kalau dulu di zaman panjenengan yang baby boomers yang kelahiran 60-an, 55, ini kalau misalnya dituturi ini nunduk, oke, boten. Kalau dan apa tidak ada ceritanya nunduk. Jadi kenapa? Emang kenapa nggak boleh begitu? Terus, nah hari ini kita belajar gimana sih ngadepi generasi bocil-bocil ini ya, yang gemes nih gitu ya, yang mau ditanyain, saya punya anak generasi apa umur 8 tahun bu, kalau ditanyain mau hadiah ulang tahun apa, dia jawab apa bu? Kalau anak serak dulu, jangan panjangan ya mbak, ditanyain hadiahnya sepatu, tas nih, anak sekarang boten, saya tanya, kamu mau hadiah ulang tahun apa? Dia tahu jawabnya bu, mau rumah nih. Suatu hari dia datang ke dapur kayak kontraktor. Nih rumah ini lantai 2 bagus ya kayaknya ya, dikasih tangga, nanti di atas itu kamarku, tempatku bermain sama gudang, Umi sama Bi di bawah aja. Sebegitu visionernya ya generasi alpha. Kenapa mereka demikian? Karena interaksi mereka dengan gadget luar biasa itu. Mereka mungkin terlihat tidak sopan. Gen Z itu udah gak sopan, gak punya unggah-ungguh. Gen apa? Lebih tidak sopan lagi. Karena interaksinya dengan gadget banyak sekali. Apalagi nyuwun sewu, generasi alpha itu dididik oleh generasi milenial, generasi saya ini. Yang nyuwun sewu agak males. Anaknya dicuri HP dan menang. Nggih, openane disuka nih HP. Baru nonton ibu ngomel-ngomel. Bocah dia muni gak kenek, bocah dia muni gak kenek. Lah pripun? Lah sing ngopeni lare menika senes menungso. Sing ngopeni lare menika pripun? Nggih pun salah lek piyambakipun boten kados menungso. Niku saestu. Niku efeknya luar biasa. Sehingga dalam kondisi ini Bu, komunikasi adalah fondasi pengasuhan. Keluarga adalah ruang komunikasi pertama Ibu. Bapak-bapak, saya nggak panggil Ibu, emosi saya kalau hanya Ibu saja. Tanggung jawab pengasuhan menika ada dua pihak. Engkang membikin anak menika senes panjenengan. Sehingga tanggung jawab pengasuhan menika ada Ibu, ada Bapak. Bapak. Nggih. Jadi Bapak menika mboten sekedar mencari uang, ibu-ibu ngajak anak masak. Menika unsur-unsur patriarki Bu. Unsur-unsur yang
harus sudah nggak tren, nggak usah join tren gitu itu. Trennya sekarang yang mengasuh anak itu ada ibu, ada bapak. Agar kenapa? Anak kalau diasuh ibu saja, maka dia akan mengalami istilahnya fatherless, kehilangan peran bapak. Apa akibatnya kalau anak kehilangan peran bapak? Yang saya pernah nggak di sekitar panjenengan ada yang, mohon maaf jangan sampai jemaah Muhammadiyah yang mengalami hamil di luar nikah. Karena apa? Dia nggak pernah disayangi bapaknya, sehingga ketika ada laki-laki datang menawarkan bunga dan sekuntum bunga dan sekotak coklat, dia langsung jatuh cinta. Kau begitu baik padaku. Coba kalau bapaknya mengambil peran dulu, anaknya ditreat, anaknya diperlakukan dengan penuh cinta. Ya, bunga pertama yang dikasih ke anaknya bapaknya yang ngasih, kalau anaknya perempuan. Coklat pertama yang dikasih ke anak perempuan bapaknya yang ngasih. Anak akan ketika ada laki-laki datang dengan kata-kata I love you, you love me, you and me love love, dia nggak nyampe cuma segitu levelmu. Bapakku sudah memperlakukan aku jauh lebih mencintaiku daripada kamu. Nggak gampang menyerahkan diri, betul tidak? Masuk akal betul. Saya nggak usah ngomongin teori di sini, halah teori biar kampus aja nih. Saya prodi ilmu komunikasi UMM, nanti biar saya ajar mahasiswa saya. Sama panjenengan nggak usah ngomongin teori, ngomongin logika pemijin. Terus betul. Dan dia akan jatuh cinta. Itu namanya anaknya mengalami fatherless. Panjenengan sadar presani yang saya hamil di luar nikah atau yang mengalami permasalahan biasanya nggak dekat dengan bapaknya. Bapaknya tidak mengambil peran pengasuhan, Pak. Nah, kalau di sisi lain ibunya kerja ke luar negeri, bapaknya bisa nggak sesuai tadi nggak apa-apa, ini penting soal. Ibunya kerja luar negeri, TKW, boleh duit ngobor. Saya ngomongin anaknya, ibu, bapak, kepada anak bapak. Anak mengalami bukan fatherless tapi motherborn, luka karena tidak ada pengasuhan ibu. Apa akibatnya? Anak kusru, gampang lesuan karena dia diasuh oleh profil laki-laki yang sangat maskulin, yang sangat laki-laki. Oleh karena itu harus seimbang laki-laki dan perempuan. Bola bapaknya kerjanya di luar pulau, tidak harus kuantitas, tapi bisa dengan kualitas. Ada kebersamaan yang dibangun dengan anak. Karena anak ini kok yang damel tiang kali bapak kali ibu. Gak bisa jadi kalau ibu naik di atas kompor jadi bayi, gak bisa aja. Ya, dia harus sama bapaknya jadi anak. Sehingga tanggung jawab pengasuhan ini pada ayah dan ibu. Setuju ya? Luar biasa. Jadi kalau dulu ya udah mau pengen anak mah ibu aja, bapak gak usah. Next. Jadi komunikasi menjadi dasar. Nah, siapa generasi Alpha? Ini lahir di tahun 2010 sampai 2025. Anak panjenengan atau cucunya ada. Ini karakternya. Saya kembali bagian apa tadi? Digital native, ceklani HP. Kemudian akses informasi cepat. Dia cepat sekali mendapatkan akses informasi. Oleh karena itu kenapa dia tidak sabaran ketika dituturi. Dan apa mereka buatan sangat dituturi, Bu? Bukan karena dia tidak berbakti, tidak. Karena sudah terlalu sering mengakses informasi secara cepat, sehingga kesampai ngomong-ngomong bagus, sopi ngomong, ibu ngomong apa sopi, tak waktu itu orangnya pos. Karena dia mau beli tinggal Google, kasih tahu aku udah langsung dapat jawabannya. Kalau ibu gawarian kan, ada pengantar ya, ada tengah-tengah penutup sopi mbak ngomong. Oh, ternyata kenapa? Bukan karena mereka tidak berbakti Bapak Ibu, tapi karena mereka sudah dapat akses informasi cepat. Kemudian mereka visual dan interaktif. Rentang konsentrasinya pendek. Guru mereka pakai emosi lagi. Ayo ditulis mau sesuai. Kenapa rentangnya pendek? Karena apa? Terlalu banyak exposure handphone. Itu juga bukan karena kesalahan mereka, kesalahan
fondasi anak bisa dididik orang tua yang bisa menentukan dia mau jadi Yahudi, Majusi, Nasrani, atau penghafal Quran kita yang bisa menentukan. Begitu ya, PR-nya berat. Karena setiap amanah yang diberikan Allah sama kita, pertanggungjawabannya berat. Jangan dikira bahwa nanti kita nggak ditanyain, ditanyain sama Allah. Kamu tak titipin anak 5 bapak itu mau nggak mau anak di sekolah. Kamu nggak kasih anak, nanti kemudian yang anaknya banyak yang dia nggak punya anak, ya kan? Nah, masing-masing itu adalah amanah dia punya. Nah, kemudian anak generasi alfa itu ekspresif dan kritis, jadi ekspresif dan kritis. Jadi mereka tadi kalau tanya, dia nggak boleh gini, kenapa nggak boleh? Pasti gitu, dia betul. Nah, ini pola komunikasi harus berevolusi itu. Kalau dulu baby boomers tadi yang dari 60-an, kalau dikasih tahu nunduk, didengarkan satu arah. Kalau sekarang zamannya berbeda, kita berbicara dengan anak generasi alfa itu harus dengan 2 arah. Jadi ngobrol, tidak bisa tuturi, digonya buatan sahabat. Anak benter. Kalau dulu panjenengan kan tidak ada handphone, tidak ada TV, sumber informasi utama adalah orang tua, sehingga kemudian bisa komunikasi satu arah. Kalau sekarang dia dapat banyak informasi dari banyak hal, sehingga kemudian kita ngobrol biar dia bisa berpikir karena dia kritis banget. Sehingga orang tua ini di menghadapi generasi alfa ini menjadi pendamping. Jadi bukan menggurui, mereka nggak sering digurui. Ayo deh, nggak mau. Perintah, nggak mau. Jadi maunya diajak ngobrol, ya. Mereka tergantung pada gadget. Ini jangan salah siapa-siapa, ini salah kita yang mengenalkan gadget pada anak. Harusnya gadget itu ada batasan, ada. Jadi kalau anak umur 0 sampai 2 tahun, panjenengan ingat-ingat ya, 0 sampai 2 tahun itu 0 menit gadget. Tidak boleh berinteraksi dengan gadget dalam bentuk apapun. 0 sampai 2 tahun. Ayo siapa yang akan internet langsung anak sekali panjenengan sendiri sebenarnya. Kalau secara ilmunya 0 sampai 2 tahun itu tidak dikenalkan dengan gadget, tidak ditontonkan audiovisual, film-film, tidak sampai umur 2 tahun. Setelah umur 2 tahun sampai usia SD itu 2 jam maksimal. Kalau anak saya 1 jam. HP itu bisa disetting, Bu, ada parental controlnya. Panjenengan sudah pernah preset. Jadi HP, anak ketika jenengan kasih HP itu bisa disetting namanya parental control. Ketika kita masuk pakai Google, masuk email itu bisa disetting parental control. Kita bisa setting berapa jam anak boleh akses HP. Nah, anak saya kasih gitu. Dia 8 tahun, saya kasih waktu nonton televisi ketika nonton pegang HP YouTube itu 1 jam 15 menit dari 1 hari. Harusnya 2 jam kan, tapi saya bagi 1 jam. Karena apa? Di hari Sabtu Minggu dia agak longgar. Ya, jadi saya, dan itu di HP kita itu ada bisa kan di-download di Play Store namanya Family Link. Kita bisa cek dia sudah pakai berapa jam, berapa menit, buka akses apa situs yang kita blokir, kita bisa pas. Dan masalahnya tidak semua orang paham ada parental control sama Family Link. Nanti coba dicek di Play Store ya, kalau pakai Android. Kalau pakai Apple saya tidak tahu, saya nggak pakai iPhone. Nah, nanti buka parental control sama HP-nya anaknya di-reset dulu, terus kemudian masuk email baru, nanti ada permintaan untuk parental control. Terus kemudian kita bisa pakai Family Link, jadi kita bisa nanya dia apa. Jadi nanti kalau udah lebih 1 jam 15 menit, HP mati sendiri, Bu. Jadi kita nggak usah bengong. Nggak bisa dibengong, Ibu. Nah, tapi kita nggak bisa tahu. Nanti saat dia ada peringatan akan berhenti. Jadi anak saya ketika saya setting seperti itu, nggak ada dia marah-marah karena sudah tahu jatahnya dia 1 jam 15 menit. Sisanya silahkan berkreasi bermain. Terus ini hasil penelitian Ibu. Generasi Alpha tadi yang baran 2010 itu 98% terpapar digital sejak dini. Jadi hampir semuanya sudah pegang handphone. Siapa yang kasih handphone? Emaknya dia. Yang nggak bisa kita tinggalkan karena memang dia harus
Kita ada duluan masuk nggak lebih ke anaknya. Kita belajar di sini, ya kita jadi. Kemudian sehari penelitian mengatakan 4 jam 44 menit waktu latihan. Ini saya percepat aja. Nah, ini kesalahan komunikasi yang sering terjadi. Yang pertama, sering lebih banyak memerintah daripada mendengar. Ayo, ayo, gitu deh. Ayo, ayo. Ya gini, ini dari tadi kenapa sih ayo aja? Ini balapan. Ayo, ayo, ayo. Entar lah, aku masih mandi dulu. Oke. Mandi lama-lama ini kan sebel ya kita ya. Dan keluar dawah-dawah. Jangan lama-lama mandi, banyak setannya, banyak jinnya gitu ya. Anak mandi, lama-lama dia sedang mengeksplorasi tubuhnya. Nah, sedang belajar sebenarnya mandi lama-lama ini. Tapi kita gemes ya. Dan udah sekolah agak gitu ya. Ini ya, didikan baby boomers. Kemudian komunikasi hanya saat anak salah. Ketika dia salah baru kita marah-marahin. Akhirnya dia akan menganggap bahwa Pak itu kan mesum-mesum. Ketika anak mendapatkan prestasi atau melakukan sesuatu kebaikan tidak diapresiasi. Ketika marah tidak dijelaskan kenapa ibu marah. Jangan ya, jangan izin. Jadi kalau panjenengan marah, jelaskan kenapa marah. Anak Gen Alpha itu tidak bisa kalau cuma dimarahin aja. Karena tadi dakwah ayo. Dakwah aku Google ya, so rasa keruanin aku. Itu mungkin pikirnya ya, kasarannya gitu. Jadi ketika panjenengan marah, jelaskan kenapa panjenengan marah. Saya selalu tanya, nah, tahu nggak kenapa aku marah? Iya, soalnya aku gini-gini. Oke, kalau kayak gitu, setelah itu sudah mengerti ya, sudah mengerti dipeluk. Kenapa harus dipeluk, Bu? Nanti akan saya bicarakan tentang tangki cinta. Next. Lanjut. Kita masuk ke tangki cinta, kan waktunya mepet. Kapan-kapan saya kesini lagi, kita ngobrol lebih banyak lagi. Karena waktunya mepet. Lanjut lagi. Ada namanya konsep kunci itu disebut sebagai bahasa cinta. Masing-masing anak itu memiliki tangki cinta sendiri-sendiri. Jangan bayangkan tangki ya, pom bensin tangki. Itu setiap anak kalau tangkinya kosong, kenapa dia tantrum, marah, ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk, banting-banting barang dan sebagainya. Ada yang seperti itu putranya? Ya, itu tangki cintanya kosong. Biasanya tangki cinta kosong itu setelah dia dimarahi, tangkinya gitu. Ibarat baterai itu drop. Bahasa cinta atau salah satu konsep paling transformatif dalam pengasuhan modern adalah bahasa cinta. Ya, bahasa cinta. Lanjut. Ini teorinya Gary Chapman. Oh, saya ngomongin teori ini Gary Chapman. Nah, lanjut. Apa saja tangki cinta itu? Nah, kita harus kenal ibu, bapak, pintar ya. Ada 5 bahasa cinta. Yang pertama adalah word of affirmation. Kata-kata bahasa Indonesia. Word of affirmation itu adalah kata-kata. Pujian, dilebur hadirnya anakku ya, ngomong-ngomong dewe, kinuk-kinuk dewe, ngomong dewe, anak kaca nih misalnya gitu. Ya, kata-kata pujian. Yang kedua quality time. Dikancani dewe, ayo belajar. Dikancani mama. Ngancani mama betul saya ngomong. Menemukan dikancani mama. Quality time. Yang ketiga physical touch. Dirangkul, disentuh. Kenapa masih mau disentuh, Bu? Nanti kalau dia sudah gede, melebihi usia belasan tahun, dia nggak mau. Jadi akan kehilangan. Masih bisa disentuh. Physical touch. Yang keempat, act of service, dilayani. Kamimu diambilkan. Boleh sesekali. Selanjutnya untuk melatih kemandirian. Sesekali kita layani boleh. Ya, asik dan itu adalah bentuk dari pelayanan. Yang kelima, receiving gift, suka dikasih hadiah. Masih yang cilok bangsa lewu, wah ini kok bunganya luar biasa. Cilok jadul nih, 5.000. Wah besok udah mau dibeli. Nanti 5.000-nya ada dari 5.000. Tapi itu receiving gift, menerima hadiah. 5 tangki cinta ini yang harus dipenuhi pada anak-anak Gen Alpha. Nah, yang paling relevan Gen Alpha, quality time, word of affirmation, dan self experience. Lanjut dulu. Oke. Bagaimana Bu kita dan masing-masing tangki cinta itu, Bu, ada yang dominan, ada yang paling tinggi. Anaknya tipe yang mana? Kita bisa lihat yang pertama. Perhatikan Bu, masing-masing anak panjenengan itu apa yang membuat dia bahagia, yang paling bahagia, yang
paling seneng kalau dicium sama bapaknya ibunya. Berarti teknik cintanya dia adalah apa tadi? Kalau dicium physical touch, sentuhan. Nah, anak saya paling senang kalau dikasih hadiah tuh, oh dia senang. Berarti itu adalah dia suka menerima hadiah. Kita lihat dari apa yang bikin dia paling senang. Karena masing-masing anak beda. Pada dasarnya kalau dan alfa semuanya harus dipenuhi tankinya. Soalnya kalau tadi tankinya ada yang drop, jadinya ketika misalnya dia tidak dia quality time, dia suka ditemani, terus dari temani akhirnya dia tantrum, marah-marah, mau karena apa? Tankinya drop, baterainya. Nah, kemudian amati bagaimana anak mengekspresikan kasih sayang. Kan jangan amati, dia itu paling manis kalau pas apa? Anak saya tuh suka mama cantik deh. Karena nggak semua anak gitu, ada yang gitu. Mama cantik deh, berarti dia itu suka dipuji. Coba nanti kalau di rumah putra putrinya tantrum, ngamuk-ngamuk, panjenengan amati apa yang paling dia senangi kalau pas gak ngamuk. Suka bilang mama cantik. Nah, ketika dia ngomong berarti tankinya itu drop, baterainya drop. Ya Allah, kenapa sih anak mulia, anak mama yang paling cantik? Masya Allah, samanya itu solihah loh, rajin. Kita puji-puji, dia rajin sholat. Kalau ada langsung ke masjid, kita karena dia suka dipuji. Ketika dia tantrum atau kamu, maka dicoba deh. Ada anaknya yang lagi ngamuk tadi siang, marah, bengok-bengok, dia suka berteriak. Kenapa? Di sana tankinya ada yang berkurang. Dengarkan apa yang paling sering diminta. Kita dengar. Karena tadi pendamping komunikasi kita pendamping. Ketika orang tua memahami bahasa cinta anak, ketika tadi panjenengan memahami bahasa cintanya, anak akan lebih terbuka, menganggap orang tua bukan sebagai pendakwah aja, tapi sebagai teman bercerita. Kemudian konflik akan berkurang. Rumah tangga surga itu rumah tangga tanpa teriakan, Bu. Panjenengan catat ya. Rumah tangga surga adalah rumah tangga tanpa teriakan. Jadi kalau di rumah panjenengan masih suka teriak-teriak, jauh surga dari rumah. Alhamdulillah, ini sendiri. Rumah tangga surga adalah rumah tangga tanpa teriakan. Dan 80% itu emosinya akan lebih sehat. Nah, orang tua di generasi apa? Ini tidak hanya sebagai pengasuh dan pengontrol, namun panjenengan harus berperan sebagai pendengar, pembimbing, teman berdialog, dan mendampingi anak bermain gadget. Begitu Ibu. Cukup sekian dari saya. Monggo kalau ada pertanyaan, masih ada 5 menit waktunya sebelum kita beranjak ke pengobatan. Terima kasih. Demikian saya Linda Dardianti dari Prodi Ilmu Komunikasi UMM di Universitas Muhammadiyah Malang dan beserta tim Baksos Ramadan UMM berbagi untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan. Monggo. Cek. Cek. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Linda. Materi sore hari ini sangat menarik untuk saya. Satu pertanyaan, karena saya memiliki 2 anak, satunya generasi Z, satunya generasi Alpha. Gitu. Nah, untuk sore hari ini kan tadi berfokus di generasi Alpha. Namun saya kira antara generasi Z atau Gen Z dengan generasi Alpha ini hampir-hampir mirip. Nah, mohon kira-kira adakah sedikit perbedaan untuk kami bisa melakukan komunikasi yang pas untuk Gen Z dan Alpha, karena masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri walaupun sebetulnya ada sisi kesamaannya. Nah, bagaimana cara yang benar untuk berkomunikasi dengan dua yang berbeda ini?
Gen Z dan Gen Alpha. Kita tertarik caranya Rasulullah ketika berbicara dengan kaumnya. Berbicara dengan bahasa kaummu, berbicara dengan bahasa kaumnya. Rasulullah sudah mengajarkan kita seperti itu ya. Berbicara dengan bahasa kaumnya. Ketika kita berbicara dengan Gen Z, dengan Gen Alpha, kita sesuaikan dengan gaya cara ngomong mereka. Kita jangan pakai gaya pengasuhan dari orang tua bonus kita yang anu enggak, itu dulu. Kita putuskan rantai pengasuhan yang itu dulu. Kita terima bahwa makhluk di depan kita ini wujudnya agak beda. Kita disuruh Rasulullah untuk berbicara dengan bahasa kamunya. Kalau kita pakai cara zaman dulu, boten sakit, pakai benda larene mingga. Jadi bagaimana? Sebenarnya tadi benar ajarannya Gen Z dengan Gen Alpha ini sama, karena mereka sama-sama pemegang gadget. Nah, karena Gen Alpha ini ada pembatasan gadgetnya, perlu dibatasi. Gen Z kan sudah nggak bisa. Nah, Gen Z harus lebih banyak diajak berbicara. Justru kita lebih banyak bicara dengan Gen Z ketika dia di rumah. Kenapa? Dia sudah kabur dengan udah keliling dunia, punya dunia sendiri. Kita orang laki nggak susah. Ketika di rumah, lihat bahasa cintanya sama. Bahasa cintanya bisa digunakan untuk anak, untuk suami. Nanti kalau untuk komunikasi suami istri, saya kasihnya lagi ya, insya Allah ya. Bedanya beda lagi, ini bisa diterapkan untuk suami istri biar alhamdulillah nggak sampai bercerai, begitu ya. Jangan sampai ada jin-jin dalam rumah kita yang menghancurkan rumah tangga. Tidak boleh, ya. Jemaah Aisyah Muhammadiyah kalau bisa rumah tangganya kuat, rumah tangga kuat anak-anaknya akan kuat. Jadi kalau tadi untuk Gen Z, kita ajak berbicara, sering-sering ngobrol. Mas, apa tadi nama air? Tadi belajar apa? Tadi ngobrol sih dia nggak suka sebenarnya tadi itu, tapi nggak apa. Itu menunjukkan kalau kita ada, karena dia jarang berkomunikasi dengan manusia ya, karena gitu. Jadi saya kalau di kampus, saya ada di Gen Z, yang saya kadang-kadang nggak punya sopan santun, bukan karena mereka nggak punya sopan santun, tidak, tapi karena nggak diajari, karena mereka nggak belajar interaksi dengan manusia, adabnya dunia, mereka nggak belajar itu. Jadi umumnya harus kasih tahu, ya saya kasih tahu ya, meskipun saya tahu ada sebuah waterproof anti air, masih aku ngomong sama teman-teman nggak pernah. Yang penting saya sampaikan sehingga ada yang masuk ke dalam tubuhmu meskipun sedikit. Karena pendidikan itu di keluarga, kalau dosen guru ini sudah tahu pendidikannya dari usia dini tadi. Nah tadi sama-sama panjenengan bisa identifikasi bahasa cintanya. Apa yang paling yang ini tadi? Nah ini dengan temukan dengan 3 cara. Perhatikan apa yang paling dia senang. Nah kemudian nanti ketika dia tidak peduli atau tidak care sama kita boost atau kita perbanyak di situ. Ini juga bisa digunakan untuk guru di sekolah. Ketika anak tantrum, biasanya dia kalau manis sama ibu dalam hal apa? Dia suka kasih hadiah, ibu, aku kasih hadiah ibu guru. Asal dari kita kasih permen, ya dia lebih. Jadi sama saja sebenarnya kenali bahasa cinta. Cuma kalau Gen Z ajak lebih banyak bicara. Atau Gen Z lebih baik. Sepertinya pertanyaan pertama dan terakhir karena kita akan melanjutkan sesi berikutnya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Sesungguhnya sedikit yang saya miliki ini kekurangannya dari diri saya, kelebihannya hanya punya Allah SWT. Mahmudkan, teman-teman, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Linda. Itu tadi sedikit sharing tentang bagaimana kita mengenali bahasa cinta, kemudian bahwasanya pengasuhan itu bukan hanya tanggung jawab ibu saja, tapi peran dari ayah dan juga ibu. Mungkin cukup sekian untuk sore hari ini. Selanjutnya akan ada kegiatan pengobatan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.